Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mujitahid. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siber Asia, di mana jurusan saya itu komunikasi PJJ S1. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai UAS saya tentang mata kuliah Public Speaking. Adapun dalam video ini akan membahas mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas Public Speaking and Presentation. Adapun yang meliputi yang pertama aspek komunikasi verbal, yang kedua aspek komunikasi nonverbal, yang ketiga aspek artikulasi dan intonasi suara, yang keempat aspek mengenai audiens, yang adapun yang kelima yaitu aspek lainnya yang terkait. Kita langsung saja membahas tentang aspek yang pertama. Yang pertama yaitu aspek komunikasi verbal. Komunikasi yang dilakukan dengan berbicara atau bersuara. Adapun aspek dari komunikasi verbal yaitu yang pertama pemilihan bahasa. Dalam public speaking gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan sesuai dengan latar belakang dari audiens. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang tidak familiar. Yang kedua yaitu struktur penyampaian. Buatlah materi presentasi secara logis dengan pendahuluan, isi, dan kesimpulan yang teratur. Yang ketiga yaitu kejelasan pesan. Pastikan setiap poin disampaikan dengan jelas agar maksud dan tujuan presentasi yang dilakukan mudah dipahami. Yang keempat yaitu pacing atau tempo. Sesuaikan kecepatan berbicara agar audiens tidak bosan dan mempunyai waktu untuk mencerna informasi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu aspek komunikasi nonverbal. Aspek komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan bahasa tubuh atau tanda. Aspek ini meliputi yang pertama yaitu bahasa tubuh. Postur tubuh yang tegap, gerakan tangan yang mendukung, dan ekspresi wajah dapat menambah kredibilitas. Yang kedua yaitu kontak mata. Dalam public speaking, menjaga kontak mata dengan audiens dapat menciptakan kesan kepercayaan dan keterbukaan. Yang keempat yaitu ekspresi wajah. Senyum dan ekspresi yang sesuai dapat membantu menyampaikan emosi dan menekankan poin-poin penting dari presentasi. Yang keempat yaitu gestur dan postur. Hindari gerakan yang berlebihan atau terlalu kaku. Aspek selanjutnya yaitu aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi dalam public speaking, pengucapan kata-kata harus jelas agar setiap kata bisa terdengar sempurna oleh audiens. Intonasi, lakukan variasi nada suara bertujuan untuk menghindari kesan yang monoton. Volume, pastikan volume suara cukup untuk didengar oleh seluruh audiens. Aspek selanjutnya itu aspek mengenal audiens. Yang pertama yaitu analisis audiens. Melakukan analisis audiens dengan mengetahui karakteristik demografis seperti usia, latar belakang pendidikan dan profesi, dan menganalisis psikografis yang seperti minat, nilai, harapan dari audiens. Ini bertujuan untuk membantu penyesuaian gaya bahasa maupun konten. Yang kedua yaitu kebutuhan dan harapan. Sesuaikan materi presentasi dengan apa yang dianggap penting oleh audiens. Ini bertujuan untuk audiens terlibat dalam presentasi. Interaksi, berikan audiens pertanyaan mengenai opini atau statement mereka tentang topik yang dibawakan. Adaptabilitas, beradaptasi dengan audiens dengan pertanyaan atau penjelasan yang lebih kritis. Aspek selanjutnya yaitu aspek lainnya yang terkait. Yang pertama yaitu penggunaan media visual. Dalam presentasi menggunakan slide, grafik, video, atau media visual lainnya dapat mempermudah pemahaman audiens. Yang kedua yaitu persiapan dan latihan. Mempersiapkan diri materi dengan latihan terus-menerus akan mengurangi kecemasan. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Mengatur waktu dengan baik agar seluruh materi dapat disampaikan dalam durasi yang telah ditentukan tanpa terburu-buru. Yang keempat yaitu mengatasi rasa gugup. Teknik relaksasi, pernapasan, dan visualisasi dapat membantu mengurangi rasa gugup sebelum tampil. Baik, itulah hasil dari presentasi UAS mata kuliah public speaking saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat yang telah menonton. Saya Mujitahid, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.